Kadang seseorang baru menyadari betapa berharganya kehadiranmu. Justru saat kamu memilih untuk benar-benar melepaskan diri dari keterikatan apapun yang berhubungan dengannya. Saat kamu berhenti memberi kabar, berhenti peduli, berhenti menunggu. Dan saat itu juga, dunia emosinya mulai kacau. Tapi apakah penyesalan itu tulus, atau hanya sekadar kehilangan kenyamanan yang dulu kamu berikan? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, ini yang dia rasakan saat kamu hilang. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ketika kamu memutuskan untuk menarik diri dari kehidupannya, dalam diam yang tak sepenuhnya bisa dijelaskan, dan dalam keheningan yang tiba-tiba menyelimuti suasana, orang ini sebenarnya merasakan sesuatu yang sangat kuat. Sebuah pukulan yang begitu keras dan mendalam, meskipun dia berusaha menyembunyikannya di balik topeng ketenangan yang tampak tenang dan tidak tergoyahkan. Dia mungkin berlagak seperti tidak peduli, seolah-olah semuanya baik-baik saja, tapi sebenarnya di balik itu ada getaran yang mengguncang perasaannya. Sebuah rasa kehilangan yang tidak mampu dia ungkapkan secara langsung. Mungkin dia merasa bahwa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa dia jelaskan. Dan setiap kali kamu menarik diri secara diam-diam, tanpa kata-kata, perasaannya seolah terpukul oleh kenyataan bahwa kamu tidak lagi ada di sisinya. Bahwa kamu mulai menjauh dan menghilang dari pandangannya tanpa penjelasan yang pasti. Sementara itu, kartu seperti Ten of Cups dan Three of Cups menunjukkan bahwa sebenarnya dia pernah merasa bahwa hidupnya akan lengkap dan bahagia jika kamu tetap berada di sisinya. Kamu mungkin adalah bagian dari kebahagiaan ideal yang selama ini dia bayangkan dan dambakan. Sebuah gambaran keindahan keluarga atau hubungan yang penuh kebersamaan dan kehangatan yang sempurna. Dalam diam, dia mungkin pernah merasa bahwa kamu adalah tempat dia bisa kembali. Tempat dia bisa merasa aman dan utuh, satu-satunya orang yang mampu membuatnya merasa bahwa hidup ini memiliki makna yang lebih dari sekadar rutinitas dan kesendirian. Ada perasaan yang sangat mendalam bahwa kamu adalah bagian dari kebahagiaan yang selama ini dia cari-cari, dan tanpa kamu semuanya terasa kurang lengkap, seperti potongan puzzle yang hilang dari gambaran sempurna yang selama ini dia bayangkan. Namun di saat yang sama, dia terlalu larut dalam euforia kebersamaan yang selama ini dia rasakan bersama kamu, tetapi tanpa benar-benar menyadari betapa berharganya kehadiranmu itu. Kebahagiaan yang dia rasakan seolah-olah begitu mudah didapat, dan tidak pernah dia hargai secara sadar, sehingga seringkali dia mengabaikan makna dan kedalaman dari setiap momen yang kalian lalui bersama. Dalam keasyikan dan kebahagiaan itu, dia mungkin lupa bahwa semua itu adalah sesuatu yang harus dihargai dan disyukuri. Dan karena terlalu terbawa suasana, dia seringkali mengabaikan sinyal-sinyal bahwa kamu mulai merasa lelah dan ingin menarik diri. Mungkin dia tidak menyadari bahwa di balik tawa dan kebersamaan itu, ada bagian dari dirimu yang mulai merasa terabaikan dan ingin mendapatkan perhatian yang lebih dalam. Kemudian, hadir Knight of Swords, sosok yang terlalu terburu-buru dan impulsif, yang selalu bergerak cepat dalam kehidupannya. Dia terlalu fokus pada egonya, selalu ingin menunjukkan kekuatan dan keberhasilannya, sehingga dia seringkali tidak pernah berhenti sejenak untuk memahami dan menyelami perasaanmu yang lebih dalam. Dia mungkin berbicara dengan cepat, bertindak tanpa pikir panjang, dan mengambil keputusan secara impulsif tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain, terutama perasaanmu. Dia terlalu sibuk dengan segala yang ingin dia capai dan kejar, sehingga dia seringkali melewatkan kesempatan untuk benar-benar melihat dan memahami apa yang kamu rasakan dan butuhkan. Dan ketika kamu akhirnya memutuskan untuk menghilang, menjauh dari kehidupannya, justru saat itulah dia mulai menyadari kekosongan yang selama ini dia abaikan. Kekosongan yang kamu tinggalkan saat kamu menghilang tanpa penjelasan. Dalam kekosongan itu, muncul Queen of Wands, dirimu sendiri. Kamu adalah sosok yang penuh semangat, percaya diri, dan tahu apa yang kamu inginkan.
Kamu tidak takut untuk menegaskan batasanmu dan berani untuk pergi ketika rasa dan kebutuhanmu tidak lagi terpenuhi. Ketika kamu merasa sudah cukup dan tidak lagi ingin bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, kamu tidak ragu untuk menoleh ke belakang dan pergi meninggalkan semuanya karena kamu tahu bahwa kekuatan terbesar ada pada dirimu sendiri. Keberanianmu untuk meninggalkan sesuatu yang tidak lagi memberi manfaat dan kebahagiaan justru menjadi kekuatan yang sangat mengguncang bagi dia yang terbiasa dengan kehadiranmu yang penuh semangat dan energi positif. Dalam dirinya muncul rasa kagum yang baru, sekaligus ketakutan akan kehilangan seseorang yang selama ini dia anggap sebagai bagian penting dari hidupnya. Ia menyadari bahwa dia sedang kehilangan seseorang yang sulit digantikan dan yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Di sisi lain, King of Pentacles menunjukkan bahwa saat ini dia mungkin sedang berusaha menata ulang hidupnya, mencoba tampil lebih stabil dan mandiri, bahkan berusaha menunjukkan bahwa dia mampu menghadapi segala tantangan secara material dan finansial. Dia berusaha menunjukkan bahwa dia bisa sukses dan mampu mengatur kehidupannya sendiri tanpa bergantung pada kamu. Tetapi di balik usaha keras itu, terselip sebuah kehampaan dan kekosongan yang tidak bisa dia sembunyikan. Ada semacam usaha keras untuk membuktikan bahwa dia baik-baik saja dan mampu menjalani hidup tanpa kehadiranmu. Padahal kenyataannya, kamu adalah bagian dari motivasi dan sumber kekuatan yang selama ini mendorongnya untuk terus maju. Tanpa kehadiranmu, dia merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya sendiri yang selama ini memberinya semangat dan tujuan. Akhirnya, Six of Cups membawa kita kembali ke masa lalu, ke saat-saat kalian masih terikat, dan saling berbagi kebahagiaan. Dia terus-menerus mengenang dan memikirkan kembali setiap momen yang pernah kalian lalui bersama, baik yang penuh tawa maupun yang penuh makna. Rasa rindunya pun muncul, semakin dalam dan menyakitkan, karena dia sadar bahwa waktu yang berjalan kini membuat jarak di antara kalian semakin lebar, dan mungkin sudah terlalu terlambat untuk memperbaiki semuanya. Dia menyadari bahwa saat ini, dia tidak lagi bisa berharap untuk mendapatkan penjelasan atau pengakuan dari kamu, karena kamu sudah sampai di titik di mana kamu tidak lagi mengharapkan apapun dari dia. Kamu sudah cukup dewasa dan bijaksana untuk menerima kenyataan bahwa sebagian dari hubungan ini sudah berakhir, dan apa yang tersisa hanyalah kenangan yang akan terus dia simpan dalam hati, sebagai pelajaran dan pengalaman berharga yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Ada satu hal yang mungkin selama ini kamu diam-diam pertanyakan dalam hati, sesuatu yang menyelinap di sudut pikiranmu, dan seringkali muncul tanpa disadari. Seakan menjadi sebuah pertanyaan yang tak kunjung terjawab, dan selalu mengusik perasaanmu, yaitu apakah dia benar-benar menyesal atas perlakuannya padamu selama ini, atau mungkin yang sebenarnya dia rasakan hanyalah rasa terguncang dan ketidaktahuan tentang apa yang harus dia lakukan saat kamu mulai menjauh, dan tidak lagi memberi kenyamanan yang selama ini dia anggap sebagai sesuatu yang biasa dan tak berharga. Mungkin dulu, dia merasa aman dan nyaman karena keberadaanmu selalu ada, selalu siap mendengarkan setiap keluh kesahnya, memberi perhatian dan pengertian yang tulus tanpa pernah mengeluh. Bahkan ketika kamu sendiri sedang merasa lelah dan ingin berhenti sejenak dari segala beban yang menumpuk dan rutinitas yang melelahkan. Kamu berusaha memberi yang terbaik. Bahkan di saat-saat kamu merasa hampir kelelahan dan ingin menyerah. Karena kamu percaya bahwa dengan keberadaanmu, dia akan merasa tenang dan tidak sendiri dalam menghadapi dunia ini. Tapi sekarang, saat kamu memutuskan untuk mengurangi interaksi, menjaga jarak, dan lebih fokus kepada diri sendiri, berusaha memperbaiki diri dan menata kembali hidupmu, kamu mulai menyadari ada sesuatu yang berubah dari sikap dan perilakunya. Kartu Page of Swords muncul sebagai gambaran bahwa saat ini, dia sedang melakukan pengamatan dari kejauhan, diam-diam mengamati setiap gerak langkahmu, mencoba mencari tahu tentang keadaanmu, tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik sikapmu yang lebih tertutup dan jauh. Dia mulai menyadari bahwa kamu bukan lagi sosok yang bisa dia datangi kapan saja dia mau tanpa harus merasa takut kehilangan sesuatu yang berharga, tanpa harus merasa takut kehilangan kontrol atas situasi yang selama ini dia anggap aman dan nyaman.
Perasaan ini membuatnya bingung dan resah. Karena di satu sisi, dia ingin tahu dan ingin memastikan apakah pintu komunikasi dan hubungan itu masih terbuka. Apakah kamu masih bersedia memberi peluang untuk kembali, tetapi di sisi lain, egonya yang keras dan takut terlihat lemah memaksanya untuk menahan diri dan tidak segera mengungkapkan perasaannya secara langsung. Dia mungkin merasa bahwa menunjukkan rasa ingin tahunya terlalu rentan dan bisa memperlihatkan kelemahan yang tidak diinginkan, sehingga dia memilih untuk menyembunyikan perasaannya dan mencoba memahami situasi dari kejauhan. Lalu, muncul kartu Six of Pentacles yang menggambarkan ketimpangan dalam hubungan memberi dan menerima. Dulu, kamu yang selalu berusaha mengulurkan tangan lebih dulu, memberikan waktumu, perhatian, pengertian, dan energi tanpa berharap balasan yang setara. Karena kamu percaya bahwa kasih sayang dan perhatianmu adalah sesuatu yang tulus dan natural. Kamu merasa bahwa memberi adalah bentuk cinta dan pengertian yang harus dilakukan tanpa mengharapkan imbalan. Dan kamu melakukannya dengan sepenuh hati. Tapi sekarang, ketika kamu mulai berhenti memberi secara aktif, berhenti mengorbankan waktu dan energi demi orang lain, perasaan dia mulai terasa hampa. Dia merasakan bahwa sesuatu yang sangat penting hilang dari hidupnya. Sesuatu yang dulu menjadi sumber kekuatannya, yaitu kehadiranmu yang selalu memberi tanpa syarat. Dan dia mungkin belum menyadari bahwa yang benar-benar hilang dari dirinya bukan hanya sekadar kenyamanan, melainkan seseorang yang benar-benar peduli dan mengerti dirinya, yang selalu ada di saat dia membutuhkan, dan tidak pernah menuntut apapun sebagai balasan. Kemudian, muncul kartu Seven of Pentacles sebagai refleksi dari apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan olehnya. Dia mungkin sedang merenung dan menganalisis apa yang telah dia bangun bersamamu selama ini, apa hasil dari usahanya, dan apa yang seharusnya dia lakukan ke depan. Tetapi, semua pemikiran itu terasa seperti hasil yang terlambat, seperti seseorang yang menanam benih, tetapi tidak pernah menyiraminya cukup lama dan cukup baik, sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Kini, dia berdiri di depan kebunnya yang kering dan gersang, merasa menyesal dan kecewa, karena mungkin telah mengabaikan pentingnya merawat hubungan itu sejak awal, dan menyadari bahwa segala usaha dan niat baiknya selama ini terasa sia-sia jika tidak diimbangi dengan perhatian, ketulusan, dan konsistensi yang diperlukan. Dia menyadari bahwa dia mungkin terlalu sibuk dengan egonya, terlalu percaya diri, sehingga lupa bahwa hubungan yang sehat dan kuat membutuhkan perhatian dan usaha dari kedua belah pihak, bukan hanya sekadar niat saja. Namun, kehadiran kartu Ten of Swords memberikan gambaran yang sangat pahit dan menyakitkan bahwa kamu telah terluka sangat dalam, bahkan mungkin melebihi batas yang kamu kira mampu kamu tahan. Ada titik di mana kamu merasa cukup dan tidak lagi mampu menahan rasa sakit dan luka yang terus menggerogoti hati dan perasaanmu. Kamu mungkin tidak pernah secara langsung mengungkapkan seluruh perasaanmu, tetapi luka-luka itu tetap terasa dalam dan nyata. Dan kamu tahu bahwa untuk sembuh dan bangkit kembali, kamu perlu waktu dan ruang untuk menyembuhkan diri dari semua luka itu. Dia mungkin baru menyadari hal ini sekarang, setelah kamu mulai menjauh dan tidak lagi berada di tempat yang sama seperti dulu. Tempat yang penuh kehangatan dan pengertian. Mungkin dia merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga, tetapi terlambat menyadari bahwa yang benar-benar hilang adalah kehadiranmu yang penuh perhatian dan ketulusan, yang selama ini menjadi sumber kekuatan dan kedamaian bagimu. Menariknya, muncul kartu Page of Pentacles sebagai simbol bahwa dia mulai ingin memulai lagi, ingin membuka lembaran baru, dan mencoba memperbaiki semuanya. Tetapi, ini bukan langkah besar yang akan langsung mengubah segalanya secara drastis. Ini lebih kepada langkah kecil dan hati-hati. Dia akan datang perlahan, dengan tawaran kecil dan kalimat yang santai, mencoba menguji air dan melihat reaksimu, ingin tahu apakah ada peluang untuk melangkah ke depan. Mungkin dia akan mengajak bicara dengan nada yang ringan, tidak langsung membahas masalah besar dan masa lalu yang menyakitkan, melainkan mencoba membuka komunikasi dengan cara yang lebih lembut dan tidak menekan. Dia mungkin akan mengajakmu ngobrol tentang hal-hal kecil, hal-hal yang ringan, berharap dari situ kamu bisa merasa nyaman dan membuka diri kembali.
Tetapi dari sikap dan gesturnya, kamu sendiri bisa merasakan niat dan maksudnya. Apakah itu murni ingin memperbaiki hubungan, atau hanya karena dia merasa kesepian dan butuh seseorang sebagai pelarian dari perasaan bersalah dan egonya yang terguncang. Kamu bisa membaca dari raut wajah dan cara dia berbicara. Apakah dia benar-benar ingin memperbaiki semuanya atau hanya sekadar mencari pelarian sementara? Akhirnya, muncul kartu Ten of Pentacles yang menjadi pertanyaan besar dan menantang. Apa sebenarnya yang dia cari dari hubungan ini? Apakah dia melihatmu sebagai sebuah rumah, sebagai tempat di mana dia merasa aman dan nyaman, seseorang yang bisa dia ajak membangun kehidupan bersama, menjalani masa depan dengan stabil dan bahagia? Ataukah dia hanya menganggapmu sebagai tempat perlindungan sementara, saat dunianya sedang kacau dan tidak berjalan sesuai keinginannya? Kamu yang tahu jawaban pastinya, karena hati dan nalurimu mampu merasakan ketulusan dari niat dan perasaannya, atau justru kepanikan dan ketakutan yang menyelimuti setiap langkah dan tindakan yang dia tunjukkan. Kamu bisa membaca dari setiap kata dan gesturnya, apakah dia benar-benar ingin membangun sesuatu yang bermakna dan langgeng, atau hanya sekadar mencari kenyamanan sesaat yang nanti akan hilang ketika keadaan tidak lagi menguntungkan baginya. Jadi, pertanyaan besar ini tetap tergantung pada pilihanmu sendiri. Apakah kamu mau membuka kembali pintu itu dan memberi peluang, atau justru memilih untuk menjaga jarak agar hati dan perasaanmu tetap terlindungi? Karena pada akhirnya, yang paling penting dan utama adalah kamu tetap menjaga keseimbangan dan kebahagiaanmu sendiri. Karena tanpa itu, segala sesuatu yang lain tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik dan harmonis. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.